Loh. Jadi ternyata Yuma sama Ark itu udah bersatu dari sebelum episode 1. Halo guys, aku Koko Ultranil dan hari ini kita akan review episode 1 dari Ultraman Ark. Menurut YouTube cuma 1 dari 10 orang yang bener-bener subscribe ke channelku. Coba cek kalau 1 orang itu adalah kamu, dan kalau kamu belum subscribe, kasih dulu tos untuk tombol subscribe itu. Like video ini karena itu gampang banget dan bener-bener ngebantu aku guys. Makasih selalu supportnya dan lanjut. Wih, setelah penantian panjang nih, akhirnya Ultraman Ark rilis juga guys tadi pagi jam 7.28 waktu Indonesia Barat ya. Langsung aja kita bahas. Nah, di awal episode 1 ini Ultraman Ark langsung muncul dan ternyata dia sudah di bumi bahkan sebelum bertemu dengan Yuma guys. Karena kita lihat di sini Yuma lagi siap-siap dan langsung lari ke kantor Skip ya guys ya. Nah, reporter tadi bilang 16 tahun yang lalu itu ada sebuah kejadian besar yang membuat kaiju bermunculan guys, dan hari itu dinamakan K-Day. Menarik nih. Opening Ultraman Ark pun langsung dimainin di episode 1. Nah, biasanya episode 2 kan baru dimainin, tapi kali ini episode 1 langsung dikasih. Mungkin ini throwback ke Ultraman yang lama ya, jadi nggak perlu nunggu-nunggu. Dari episode 1 langsung dikasih openingnya. Ternyata di dekat kota Hoshimoto itu ada sebuah tanduk besar yang tertancap di tanah dan diberi nama Monohorn. Monohorn ini sudah tertancap di situ sejak 16 tahun yang lalu, ditinggalkan di situ oleh salah satu Space Kaiju dari 7 kaiju yang muncul pada saat K-Day 16 tahun yang lalu. Nah, tim Skip mendeteksi ada makhluk kecil dalam Monohorn. Nah, saat makhluk kecil itu keluar, bentuknya menjijikkan guys. Sepertinya makhluk ini semacam parasit yang menghinggapi kaiju. Karena setelah keluar dari Monohorn, dia masuk ke tubuh sebuah kaiju bawah tanah bernama Shagong. Ih, namanya keren ya, Shagong. Nah, lalu kita diperkenalkan pada seorang bernama Shu Ishido. Dia adalah seorang anggota GDF, tapi hari itu dia mengunjungi Skip karena dia mau bertanya-tanya soal Monohorn. Di kantor Skip dia nyari kopi guys, nyari kopi di mana? Tapi di kantor Skip ternyata tidak ada kopi. Shu Ishido langsung kayak jadi orang yang beda banget guys. Mungkin dia sakau kopi kali ya. Lalu tiba-tiba dilaporkan oleh U-Bot kalau di jalanan itu banyak lubang-lubang yang kemungkinan disebabkan oleh Shagong guys. Tiba-tiba U-Bot pun kena jump scare FNAF sama kaiju Shagong yang sudah membesar akibat parasit yang masuk ke tubuhnya. Nah, parasit ini namanya tuh Uze. Datang dari kaiju luar angkasa dan dia memakan kalsium karbonat. Nah, itulah kenapa Shagong saat ini bergerak menuju sebuah pabrik yang menghasilkan kalsium karbonat. Karena dia sudah dipengaruhi sama parasit Uze ini guys. Skip pun langsung bergerak menuju lokasi. Di lokasi ternyata Shagong sudah menjadi kaiju yang besarnya 50 meter guys. GDF atau tentara ya langsung ambil tindakan dengan menyerang menggunakan tank, pesawat, dan prajurit-prajuritnya. Tapi sayang tidak begitu efektif. Ketika di zoom menggunakan kamera ke tubuh Shagong, ternyata parasit tadi sudah bermultiplikasi dan jadi banyak guys. Ih, oh my god, jijik banget. Parasit itu menyerang manusia yang ada di lokasi. Aduh, jijik banget. Sekali lagi. Aduh, sebenarnya aku paling gak suka yang beginian ya guys. Tapi ya udahlah ya, anggap aja kayak parasit di film-film zombie itu loh. Untungnya Yuma dan Shu berhasil membantu orang yang diserang tadi. Tapi Shu terkena reruntuhan bangunan lalu pingsan. Dan tiba-tiba ada suara Ultraman Ark memanggil Yuma. Nah, aku berpikir, oh begini pertama kali Yuma Henshin dari Ultraman Ark. Lalu dikagetin dong guys dengan perkataan Yuma. Apakah kamu akan meminjamkan kekuatanmu lagi? Loh. Jadi ternyata Yuma sama Ark itu udah bersatu dari sebelum episode 1. Lah, berarti tadi yang di awal episode 1 ada Ultraman Ark itu sudah Yuma yang ngendaliin ya? Oh, makanya Yuma terlambat masuk kantor pagi itu karena habis bertarung dengan kaiju sebagai Ultraman Ark. Wah, gila sih guys, aku nggak nyangka loh, beneran ini pasti bagian ini banyak orang yang kaget juga guys. Mungkin kalian juga nggak nyadar ya. Ini aku kasih tahu nih. Yuma pun lalu Henshin menjadi Ultraman Ark. Dan aku ngerasa Ultraman Ark nih Ultramannya baik ya. Henshinnya tuh kayak meluk Yuma gitu loh. Oke, animasi Henshinnya keren dan bagus. Kita langsung ditunjukin animasi defaultnya kayak gimana ya. Belum ada yang terlalu spesial banget, tapi ya ini untuk perkenalan dengan Ultraman Ark cukup bagus lah.
Lanjut Ultraman Arc bertarung melawan Shagong. Nah, ada momen menarik nih. Ketika Ultraman Arc memakai Arc Giga Barrier-nya untuk menahan serangan Shagong, Ultraman Arc meminta Yuma untuk menggunakan imajinasinya. Dan hasilnya adalah dia mematahkan barriernya itu lalu ditusuk ke Shagong sehingga Shagong gak bisa gerak, guys. Dengan begitu memberikan kesempatan untuk Ultraman Arc melakukan finishing move-nya, yaitu Arc Finalize. Wah, keren banget sih, ini yang mirip sama ultinya Ultraman Ace ya guys. Duar, Shagong pun meledak, tapi belum selesai sampai di situ. Parasit menjijikan di tubuh Shagong pun keluar guys, dan sudah menjadi besar banget. Dan sebelum serangan parasit itu kena, Ultraman Arc mengeluarkan pedangnya, Arc Ice Sword, dan menghabisi parasit menjijikan itu. Wah, ini tekniknya keren banget, dan di sini kita langsung ditunjukin senjatanya Ultraman Arc ya. Biasanya senjata itu dikeluarin di episode 6, 7 gitu setelah form-formnya keluar, tapi ternyata dari episode 1 udah ditunjukin dulu ya. Nah, terus ada yang menarik lagi nih guys. Tadi ya, ketika Shu sudah diselamatkan oleh Ultraman Arc, dia langsung angkat HP dan ngerekam Ultraman Arc nih. Terus kalian nyadar gak guys, ada menitan stopwatch ya, kayak kalau lagi ngerekam pakai kamera jadul itu loh, kan ada detikannya di pojok kanan atas gitu atau pojok kiri bawah. Nah, kali ini di kanan atas ya. Nah, ini sama nih. Kukira oh gimmick doang, ya udah aku biarin aja detikannya gitu. Emang kenapa sih gitu? Ya kan? Nah, sampai Ultraman Arc selesai bertarung baru stopwatchnya berhenti. Nah, baru aku nyadar guys. Oh iya, ternyata menitan stopwatch ini yang di sebelah kanan atas ini menunjukkan memang bener Ultraman itu hanya bertahan di bumi sekitar 3 menit aja guys. Nih kalian bisa lihat menitnya 3 menit lebih, sekitar 8 detik ya. Wah, ini easter egg yang menarik banget sih. Bagus banget nih. Wah, mungkin beberapa dari kalian juga nggak nyadar ya. Dan ketika Ultraman Arc terbang Schwartz, dia meninggalkan sebuah lengkungan pelangi atau dalam bahasa Inggrisnya Arc. Mulai hari itu Ultraman Arc ini dinamai Ultraman Arc. Jadi dari situ ya asal usulnya ya. Dan terakhir ketika Shu datang ke kantor lagi, dia akhirnya bawa mesin kopi sendiri guys. Ya ampun, segitu kecanduannya dengan kopi ya. Oke, segitu aja review episode 1 Ultraman Arc dari aku. Menurutku episode 1 ini cukup bagus, namun belum ada yang terlalu spesial. Tapi menurutku sutradaranya ini pintar ya guys. Kenapa? Karena dia bisa membuat kita bertanya-tanya, loh kok Yuma udah bisa henshin jadi Ultraman Arc? Gimana ceritanya? Lalu apa yang terjadi 16 tahun lalu saat K-Day? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab di episode-episode selanjutnya. Yang udah nonton sampai sini jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan sangat membantu. Dan juga like dan komen di video ini supaya bisa membantu video ini lebih naik lagi guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oh iya, kalian bisa nonton Ultraman Arc episode 1 ini di YouTube channel Ultraman Official by Suburaya dengan suara bahasa Jepang, tapi kalian bisa nyalain subtitle bahasa Indonesianya. Tapi kalau kalian lebih suka dubbing bahasa Indonesia, jadi suara bahasa Indonesia, kalian bisa nonton di RTV. Tapi nontonnya minggu depan ya, hari Jumat jam 1:30 siang. Ya, kalau nggak salah 1:30 siang. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Nah, kalau bahasa Malaysia aku kurang tahu ya. Jadi boleh kalau ada viewersku yang dari Malaysia bisa dikasih tahu di kolom komentar Ultraman Arc nih mainnya di TV apa dan jam berapa ya. Sekali lagi makasih semuanya. I'm Koko Ultranil signing off. Short.